Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iqtada bihudah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kami kita sampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing sonten menika Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semuanya dalam majelis menika wonten ing majelis ilmu wonten ing masjid utawi musala Nurul musala Al Hikmah menika kanthi tujuan kita sareng-sareng bertolabul ilmi ngangsu kawruh babagan agami Allah Subhanahu wa taala kanthi harapan Allah Subhanahu wa taala paring pemahaman dumateng kita sedaya terkait syariat ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala tetapaken lan sampun Allah ridhai kagem umat menika, syariat ingkang menghantarkan kita sedaya umat menika dumateng keridhaan Allah lan surga Allah Subhanahu wa taala. Pramila sumangga wonten ing wekdal menika kita tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados Allah paring kemudahan dumateng kita sedaya anggenipun memahami syariat Allah Subhanahu wa taala saha dipermudah anggenipun ngamalaken nggih, anggenipun menerapkan, mewujudkan, merealisasikan apa ingkang sampun kita pahami dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menika. Jamaah rahimakumullah, salajengipun salawat salam kita tansah tercurah limpahkan dumateng suasana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ki dumateng keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya kaum muslimin dumugi yaumil kiamah samangke. Bapak Ibu sedaya, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah nggih wonten ing dalu menika meskipun diliputi kanthi jawah ingkang lumayan deras nggih, tapi nika justru dados motivasi nggih, sebab wonten kaidah ingkang mengatakan al jazaa'u min jinsil amal nggih, pahala yang akan didapatkan itu sesuai dengan amal yang dilakukan. Semakin berat tantanganipun, semakin berat rintangan yang dihadapi anggenipun nindakaken suatu amal menika, maka sebanding pula dengan pahala yang akan didapatkan. Nggih, sehingga wonten ing dalu menika kita berharap dumateng Allah Subhanahu wa taala paring ganjaran ingkang lebih. Sebab napa? Kita anggenipun melampah tumuju majelis menika usahanipun langkung luweh nggih ketimbang biasanipun. Biasanipun mboten ngagem jawah. Nah niki kedah napa ngagem jawah rumiyin. Nah nika insyaallah menjadikan pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita semuanya insyaallah semakin besar. Nggih, tentunya disandingkan dengan keikhlasan niat yang kita jaga. Nggih, pramila semoga Bapak Ibu sedaya kita tansah berhusnudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang banyak dan berusaha untuk mengikhlaskan setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menunjukkan materi menika materi tentang bab muamalah nggih, bab buyuk utawi jual beli dan muamalah lainnya termasuk samangke wonten wakaf, wonten hibah lan sapiturutipun nggih. Insyaallah kita sekedhik sekedhik kita waos, kita pelajari, kita pahami terkait bab-bab menika. Sebab kita seorang muslim bahkan manusia secara umum boten saged terlepas, tidak bisa terlepas dari hal-hal demikian. Nggih, dalam kehidupan kita pasti dipenuhi dengan hal-hal semacam ini, jual beli. Tidak mungkin dalam kehidupan dunia ini satu hari pun kosong daripada jual beli. Pasti ada transaksi jual beli. Nggih. Dalam kehidupan dunia menika, baik itu dia yang berprofesi sebagai pedagang ataupun konsumen saja, pasti ada nggih, pasti ada transaksi jual beli yang dilakukan dalam hal apapun. Sebab manusia tidak mungkin bisa
memproduksi segala hal yang dibutuhkan dalam hidupnya, pasti membutuhkan barang-barang, produk-produk ingkang diproduksi oleh pihak lain, maka perlu adanya transaksi yang bisa memindahkan kepemilikan dari orang pertama menuju orang kedua. Itulah di antara bentuk muamalah, bisa dengan akad jual beli, meskipun dengan akad yang lainnya pun bisa, dengan wakaf, dengan hibah dan lain sebagainya. Nggih, pamila dalam kehidupan dunia menika seorang muslim, bahkan manusia secara umum tidak akan bisa lepas dari hal-hal demikian, sehingga menjadi penting untuk mempelajari dan memahami dan menerapkan tentunya, sehingga apa, terhindar dari praktek-praktek jual beli yang memang dilarang di dalam agama Islam, sehingga menjadikan setiap rizki yang kita dapatkan menjadi halal dan berkah insyaallah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu, 2 pekan yang lalu sampun kita aturaken menika terkait arkanul bai', rukun-rukun jual beli. Niki perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memahami macam-macam jual beli, karena di awal pembahasan dalam terjemahan tersebut dijelaskan apa tentang macam-macam jual beli. Sementara untuk syarat dan rukunnya belum dijelaskan, sehingga perlu kita pahami, dan pada kesempatan yang lalu sampun kita sebutkan. Sedikit kita ulangi. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama harus ada al-aqidan, 2 orang yang melakukan akad, menika al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli. Jadi harus ada penjual dan pembeli, niki rukunnya. Keduanya, penjual dan pembeli, harus sampun memenuhi beberapa syarat, diantaranya harus balik, sampun usia balik, sampun usia taklif, kemudian berakal, tidak gila, kemudian rusd, bisa mengelola keuangan sendiri. Nah nika syarat bagi penjual dan pembeli, harus memenuhi perkawis menika. Kemudian syarat yang lainnya harus dilakukan dengan ridho masing-masing kedua belah pihak, penjual dan pembeli harus sama-sama ridho. Mukhtar artinya sama-sama ingin melakukan jual beli, sama-sama ingin melakukan jual beli. Kemudian rukun yang kedua as-sighah, menika al-ijab wal qabul, adanya ijab dan qabul. Ijab niku seperti pengutaraan dari penjual bahwasanya dirinya ingin menjual barang menika, misalnya menjual HP dengan harga sekian. Nah, ini namanya ijab. Kemudian ada qabul dari pihak pembeli. Pembeli harus menunjukkan adanya qabul, penerimaan. Ya, saya terima jualnya atau saya beli HP ini seharga sekian sesuai dengan ijab yang dilakukan. Kalau misalnya ada tawar-menawar, didilkan terlebih dahulu baru kesepakatan. Nah, ini kan baru bisa, Dan ijab dan qabul lafadznya nggak mesti plek. Yang penting apa? Yang penting menunjukkan adanya ijab dan qabul. Nggak mesti saya jual dengan harga sekian, saya terima jualnya, saya rela dengan jual beli ini, tidak. Yang penting maksudnya niku adalah ijab dan qabul. Kemudian rukun yang ketiga al-ma'qud alaihi, menika al-mabi' wa tsaman, adanya barang yang dijual dan adanya alat tukar, bisa berupa benda-benda yang berharga ataupun alat tukar seperti uang, rupiah, dolar, rial dan lain sebagainya. Nika alat tukar. Bisa berupa benda yang lain, barter jatuhipun, bisa tukar menukar antara misalnya televisi dengan radio misalnya. Nika barang dengan barang.
atau dengan uang. Harus ada keenam hal menika. Nggih, ada penjual pembeli, ada ijab, ada qabul, ada barang yang dijual dan ada alat tukarnya. Kemudian untuk barang yang diperjualbelikan dan alat tukarnya harus memenuhi beberapa syarat. Nggih. Pertama, maujudan indal akad, harus ada ketika akad. Barangnya yang mau dijual harus ada ketika akad, di majelis akad. Misalnya mau menjual HP, HP-nya harus ada ketika itu, ya, di majelis akad. Bukan saya mau menjual HP tapi nggak ada HP-nya di majelis akad, itu tidak bisa. Kecuali nanti ada istilahnya bai'us salam, insyaallah nanti kita pelajari. Ya. Kemudian syarat yang kedua, mutaqawwiman syar'an, benda itu memang mempunyai nilai berharga secara syar'i, ada manfaatnya, ada nilainya. Okay. Kemudian muntafi'an syar'an, dan harus punya manfaat. Benda yang diperjualbelikan harus punya manfaat, tidak boleh memperjualbelikan benda-benda yang memang tidak ada manfaatnya. Kemudian makdur ala taslimihi, bisa diserahkan. Nggak bisa kita menjual burung yang terbang di angkasa, nggak bisa, karena tidak mungkin diserahkan ke orang yang membelinya. Oke, maka harus benda yang mungkin untuk bisa diserahkan kepada pembeli. Oke. Kemudian mamluk, benda itu memang miliknya, bukan milik orang lain, sehingga menjual barang curian itu tidak boleh. Si fulan mencuri motor kemudian dijual, dan kita tahu dijual kepada kita tahu itu barang curian, kita membeli barang tersebut, niku tidak sah, jual belinya tidak sah. Meskipun kita mengeluarkan sejumlah uang untuk mengambil motor tersebut dengan status curian, kita sebagai penadah misalnya, niku sama saja menggunakan barang orang lain, ya, bukan miliknya, karena jual belinya tidak sah. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah maklumun lil aqidain, diketahui oleh kedua belah pihak. Ya. Bendanya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, ini secara umum, ya, syarat bagi benda yang diperjualbelikan. Ya. Nah, ini 3 rukun jual beli, harus ada ketiganya. 3 rukun kalau dijabarkan menjadi 6 rukun. Okay. Penjual pembeli, ada ijab, ada qabul, ada barang yang dijual, dan ada alat tukarnya. Nggih nika rukunipun. Ketika salah satu dari ke-6 hal ini tidak ada, maka rukunnya tidak terpenuhi, sehingga tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Okay. Ketika ada penjual, ada pembeli, tapi nggak ada ijab, nggak ada qabul, meskipun ada barang dan ada uangnya, maka tidak terjadi jual beli karena rukunnya tidak terpenuhi. Ataupun sebaliknya, ada penjual, ada pembeli, ada ijab, ada qabul, tetapi nggak ada barangnya, ya sama saja tidak terjadi jual beli karena rukunnya tidak terpenuhi. Nah, ini kok. Salajengipun kita menuju kepada terjemahan. Nggih. Dipun ngandikaken Kitabul Buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Nggih, kitab ingkang membahas tentang jual beli dan selainnya, atau muamalah-muamalah yang lainnya. Nggih, karena muamalah niku banyak, wonten wakaf, wonten hibah, wonten napa nggih? Taukil, mewakilkan, lan sak piturutipun nggih. Setelahipun macam-macam jual beli. Okay. Al-buyu' salah satu asya. Jual beli menika secara umum niki nggih, secara umum ada 3 macam. Jual beli secara umum, meskipun nanti pecahannya atau masalah-masalah kontemporernya menjadi berbagai macam. Okay. Tapi niki secara umum jual beli niku ada 3 bentuk, 3 macam. Okay. Yang pertama, bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Nggih menika jual beli barang yang terlihat.
nggih, terlihat secara langsung di majelis akad. Majelis akad niku napa? Tempat yang memang diberlangsungkan akad jual beli. Nggih. Di tempat itu ada barangnya. Nah, ini menjual sesuatu benda yang memang ada di tempat majelis akad tersebut dan disaksikan, dilihat, oh bendanya ini motor Yamaha nopo misalipun, oh motornya makaten, bentuknya makaten, kekurangannya seperti ini, ada cacatnya di sebelah ban belakang misalnya, ya diketahui secara maklum, nggih. Fajaizun, maka jual beli hal menika diperbolehkan, nggih, diperbolehkan. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala secara umum dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nggih, Allah telah menghalalkan jual beli, nggih, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis disebutkan riwayat Al-Hakim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyal kasbi atyab. Rasulullah nate dipun tangleti, usaha apa yang paling bagus, pekerjaan apa yang paling baik? Nabi ngendika, amalur rajuli biyadihi, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurun, dan setiap jual beli itu adalah suatu yang baik. Gitu. Terus niki rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jual beli itu adalah suatu usaha yang baik. Artinya ini menunjukkan dipun halalaken perkawis menika, diperbolehkan untuk jual beli, tentunya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Nggih, dados jenis jual beli yang pertama adalah jual beli yang memang bendanya musyahad, disaksikan, dilihat, ada di majelis akad, bendanya ada, nggih, maka niku jelas napa diperbolehkan, nggih, diperbolehkan. Kemudian jenis yang kedua secara umum, wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, nggih, menjual benda yang tidak ada di majelis akad tetapi mausufin fi dhimmah, yang dijelaskan ya sifatnya, fi dhimmah, dalam tanggungan. Artinya si penjual, pihak penjual bisa menjamin sifat-sifat yang disebutkan itu ada dalam benda tersebut. Nggih, niki kathah niki dalam praktek jual beli kontemporer pada hari ini. Nggih, dados seperti jual beli online secara umum menggunakan jenis jual beli yang kedua ini. Nggih, secara online tentu benda tidak ada di majelis akad, bahkan majelis akadnya kan bukan secara nyata nggih, tapi napa? Di dunia maya gitu. Nah niku bendanya tidak ada, tapi napa sampun dijelaskan sifat-sifatipun, ciri-cirinipun. Misalipun kita mau membeli napa nggih? Sapi. Nah, sapi misalipun disebutkan ciri-cirinya, warnanya putih, hidungnya napa? Beratnya sekian kintal misalipun, satu kintal atau berapa sapi nggih ndak mboten ngertos. Kemudian kakinya komplit. Kemudian disebutkan ada cacat di sebelah bagian kiri misalnya. Nah, niku napa? Ketika memang benda tersebut atau sapinya di sini dalam kasus ini disebutkan sesuai dengan apa adanya, niku diperbolehkan jual beli dalam bentuk menika. Nggih, diperbolehkan dengan catatan selama yang disebutkan itu adalah ada dalam benda tersebut, nggih. Ya nika. Fajaizun idza wujidat sifatu ala ma wusifa bihi, nggih. Maka jual beli yang seperti ini diperbolehkan apabila sifat yang disebutkan ada dalam benda tersebut, nggih. Nah niki yang sering terjadi pada hari ini, nggih. Kemudian jenis yang ketiga, wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahid fala yajuzu, nggih. Nggih menika menjual benda yang gaib, yang tidak ada di majelis akad dan tidak ada
yang menjamin sifat-sifatnya, nggih, dan tidak dilihat, maka la yajuzu, tidak diperbolehkan. Baik gambarannya, ini ada beberapa gambaran nggih mengenai jual beli dalam bentuk yang ketiga menika. Misalnya menjual benda dalam karung. Ini saya bawa ayam jago, nggih, dalam karung ini, tapi nggak dibuka karungipun. Pokoknya jagone bagus. Nah, saya jual dengan harga 100.000, silahkan dibeli. Tanpa membuka, itu namanya menjual barang yang tidak dilihat. Nggih, niku tidak diperbolehkan karena di situ ada jahalah, ada gharar. Nggih, ketidaktahuan bendanya seperti apa, apakah bagus atau tidak, atau di sini ada ghararnya, bisa kena tipu. Mungkin harga yang tepat bukan 100, mungkin di bawah 100 karena kualitasnya kurang bagus misalnya. Nah, ini ada gharar di situ sehingga tidak diperbolehkan. Fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan jual beli semacam menika. Menika secara umum, mungkin secara terperincinya dijelaskan di bab-bab setelahnya, jual beli salam. Kalau jenis yang kedua tadi, benda yang tidak ada di majelis akad, kemudian dijelaskan secara sifat-sifatnya, ciri-cirinya, itu nanti dalam pembahasan napa bai'us salam, jual beli dalam dengan cara assalam, dengan memesan dulu dan ada aturan-aturannya, nggih. Salajengipun wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin, dan diperbolehkan menjual benda-benda yang suci, yang suci tidak najis maksudipun, muntafa'in bihi, yang ada manfaatnya, yang bermanfaat, mamlukin, dan miliknya, benda yang dia miliki atau bukan benda orang lain. Ini termasuk syarat, syarat benda yang diperjualbelikan, harus napa? Pertama harus tahir, harus suci, sehingga menjual najis, najis, benda yang najis, misalnya kotoran hewan yang tidak bisa dimakan, niku najis, sehingga tidak boleh, menjual kotoran cicak, menjual kotoran napa, sanesipun menawi kotoran ayam, niku memang ada khilaf di antara ulama apakah itu suci atau najis, tapi yang saya ikuti dan insya Allah itu yang lebih dekat pada kebenaran itu adalah tidak najis kalau kotoran hewan yang halal dimakan, ayam, bebek, angsa dan sebagainya, itu tidak najis, hanya kotor saja, dan itu kotorannya boleh diperjualbelikan berdasarkan pendapat niku tidak najis, sehingga bisa diuangkan menawi kita beternak, kemudian punya kotoran ayam, punya kotoran kambing, sapi, bisa kita jual sebagai pupuk, niku diperbolehkan. Kemudian mamlukin, dan dimiliki, dados menjual atau kepemilikan secara sah, dados bukan menjual barang sengketa. Wah, tanah sengketa kok diperjualbelikan, atau belum sudah diwakafkan tanah sengketa, dibangun masjid misalnya, nanti bahaya, bisa dirobohkan nanti atau disita masjidnya. Sehingga apa? Dalam muamalah harus dipastikan kepemilikan benda tersebut bukan termasuk barang-barang sengketa, baik itu berupa tanah, baik itu berupa kendaraan atau yang lainnya, harus jelas kepemilikannya, baru bisa dilakukan muamalah terkait benda menika, baik jual beli, baik wakaf, baik hibah ataupun yang lainnya. Salajengipun wala yasihu bai'u ainin najisatin, dan tidak sah
menjual benda yang najis, nggih. Tidak sah menjual benda yang najis, wala ma la manfaata fih, dan benda yang tidak ada manfaatnya, nggih, benda yang tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Benda yang tidak ada manfaatnya. Napa nggih? Benda-benda yang tidak ada manfaatnya. Napa, Pak? Bangkai, wah, bangkai leres nggih, bangkai tidak, bangkai niku termasuk najis sebenarnya nggih, najis juga. Bangkai hewan, ayam misalnya, kalau dia mati tanpa disembelih menjadi bangkai, dan bangkai itu adalah najis. Berbeda kalau ayam kita sembelih, maka bangkainya itu tidak najis, ya, berbeda. Ketika ayam atau kambing atau sapi mati tanpa disembelih, ini menjadi bangkai yang najis, ya, dia tidak bisa diperjualbelikan, okay. Ya, kalau ayam disembelih, ya, itu meskipun mati, ya, tidak najis, halal, okay. Nah, ini kok bangkai, ya, termasuk suatu yang tidak bermanfaat dan terlebih termasuk benda najis, okay. Di sini disebutkan beberapa contoh seperti al-khamr. Napa khamr? Minuman keras, nggih. Dengan berbagai macamnya, nggih. Kula ndak paham macam-macamnya. Ning sing sering kula denger nggih, ciu. Napa meneh, Pak? Whisky napa wis niku, Pak? Kopi miring nggih. Pokoke niku kula ndak paham, nggih. Kemudian khinzir, babi, nggih, dan seterusnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, nggih, saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, amal fathi, yaitu ketika tahun Fathu Mekah, nggih, wa huwa bi Makkah, dan beliau sedang di Mekah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Saat temene Allah dan Rasulnya mengharamkan berjual beli khamr, khamr dengan berbagai jenisnya, wal maitah, dan napa, bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan berhala, asnam, nggih. Faqila, kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innaha yutla biha sufun. Wahai Rasulullah, bukankah syuhum, gajah, nggih, gajah, bangkai ini biasanya digunakan untuk mengecat sufun. Sufun itu kapal-kapal, ya. Wa yudhanu bihal julud, dan juga untuk napa, meminyai kulit-kulit, ya. Wastasbihu bihan nas, dan juga digunakan untuk penerang lampu, ya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, la huwa haram, tidak, tapi itu adalah haram. Huwa di sini kembali ke baiknya, nggih, tetapi menggunakan, memanfaatkan bangkai, bukan bangkai, nggih, napa niku, nggih, napa, bangkai, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, bangkai seperti kulitnya misalnya bisa disamak. Bangkai kambing kalau mati tanpa disembelih menjadi bangkai najis, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk disamak. Disamak niku dibuang kotorannya atau dibuang sisa-sisa dagingnya, niku menjadi suci kembali. Bisa dimanfaatkan, bisa dibikin berbagai kerajinan atau benda-benda yang lain. Kalau zaman dulu dibikin apa? Sebagai tempat atau wadah minum, ya, wadah minum. Nah, niku diperbolehkan, ya. Maka di sini yang haram bukan memanfaatkan hal menika selama bisa dimanfaatkan, tetapi yang haram adalah jual belinya, ya, menjual bangkainya niku yang haram. Nah, niku
berdasarkan penjelasan para ulama terkait hadis menika. Menika beberapa bentuk jual beli nggih yang secara umum yang berlaku secara umum. Dados kula ambali ada jual beli yang memang barangnya ada, bisa disaksikan, kelebihannya bisa diketahui, kekurangannya bisa diketahui nggih. Maka niku diperbolehkan, dan pun nanti ada pembahasan ada khiyar, terlebih pada benda-benda yang harganya fantastis, maka di situ ada hak khiyar selama 3 hari, maka boleh ketika baru diketahui cacatnya hari kedua ketiga boleh dikembalikan kepada pembeli, tidak kepada penjual, tidak jadi membeli karena ada cacat yang baru diketahui. Nah, ini ada hak khiyar nanti selama beberapa waktu, nanti insyaallah kita bahas di beberapa pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, ini jenis pertama. Kemudian yang kedua, jual beli yang bendanya tidak ada tetapi dijelaskan ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Selama sifat dan ciri yang disebutkan itu ada, maka itu diperbolehkan, diperbolehkan. Tetapi nanti ada ketentuannya, nggih menika diantaranya uangnya dahulu, uangnya harus dahulu. Seperti memesan, uangnya harus ditransfer dahulu, baru napa? Baru barangnya diantarkan, ya menika. Insyaallah niku pada pembahasan bai'us salam. Meskipun ada khilaf dalam masalah menika, ada khilaf di antara para ulama. Insyaallah nanti kita sebataken. Kemudian jenis yang terlarang kalau mau menjual benda yang memang tidak terlihat. Benda yang tidak terlihat, tidak nampak, baik secara hakiki enggak nampak di majelis akad, atau bendanya ada tetapi tidak bisa menyaksikan secara langsung, baik benda itu memang benar-benar enggak ada di hadapannya, ya, maka itu jelas tidak diperbolehkan karena ada gharornya. Atau benda itu ada tapi enggak bisa disaksikan, enggak bisa dilihat, seperti dalam karung tadi atau dalam kotak, dalam kardus, sehingga enggak bisa disaksikan, dan itu tidak diperbolehkan. Salajengipun tasih wonten wekdal Pak sih. Tasih nggih. Niki mlebet wonten ing pembahasan pasal berikutnya nggih, pasal tentang riba. Nggih, tentang riba. Terkait jual beli niki namanya secara umum, mengke untuk pembahasan secara terperincinya adalah di bab setelahnya nggih, setelah bab riba menika. Penulis mengatakan faslun war riba haramun wa innama yakunu fil dzabi wal fiddati wal mat'umat. Nggih. Pasal pembahasan tentang riba, nggih. Riba niku napa sih? Riba niku secara bahasa ziyadah, nggih, tambahan. Ziyadah, tambahan. Menawi secara istilah niku para ulama macam-macam anggenipun menjelaskan definisi riba, nggih. Terus secara umum nggih, ziyadatun makhsusatun, satu tambahan tertentu yang tidak ada suatu benda yang menjadikan nilai penggantinya, atau secara umum seperti halnya misalnya di antara contoh kecil adalah masalah hutang piutang, nggih. Ada kaidah mengatakan kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Nggih, maka keuntungannya ini tidak ada sesuatu yang menjadi yang ditukar dengan hal itu. Keuntungannya napa? Keuntungan dari utang piutang menika yang didapatkan itu didapatkan tanpa ada kemanfaat atau tanpa ada benda yang menjadi
napa nggih yang menjadi ganti. Secara umum ngoten nggih. Dados napa seperti seseorang menghutangi si fulan 10 juta, kemudian nanti mengembalikan kepada yang menghutangi sebanyak 10.500.000, maka 500-nya ini adalah naf'an, riba, nggih, riba. Karena disyariatkan hutang piutang itu adalah untuk saling tolong menolong, saling membantu. Nggih, orang yang berhutang tentunya adalah orang yang membutuhkan. Orang yang dihutangi, orang yang punya kelonggaran. Dalam syariat kita dianjurkan untuk napa? Saling membantu, saling melonggarkan saudaranya. Nggih, sehingga napa? Dalam syariat menika silahkan yang punya kemampuan untuk menghutangi, hutangilah. Tetapi nanti silahkan dikembalikan sesuai dengan nominal yang diberikan, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari hal tersebut, karena hikmahnya adalah untuk saling membantu, bukan untuk saling mengambil keuntungan dari satu dengan yang lainnya. Sehingga keuntungan yang didapatkan dari hutang piutang anak-ane kala wau niku menjadi riba, ya. Maka itu yang menjadi napa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah, riba duyun. Nah, mungkin insyaallah masuk dalam pembahasan menika. Terus secara bahasa riba niku ziyadah, tambahan, nggih. War riba haramun. Nah, riba hukumnya adalah haram. Bagaimanapun bentuknya, maka riba adalah haram, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nggih. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan bai', jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Nah, niki ayat yang sangat jelas, nggih, sangat sharih, jelas menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya kita diperbolehkan untuk mencari rezeki dengan cara berdagang, tetapi napa? Harus menjauhi praktek-praktek ribawiyah, nggih, praktek-praktek ribawiyah. Karena ternyata riba niku termasuk dosa besar, nggih, ada ancamannya di dalam kehidupan akhirat samangke, nggih, ada ancamannya, nggih, bahkan luar biasa. Ya, riba niku termasuk napa? Allah bahkan mengumandangkan peperangan dengan orang-orang yang tidak mau tobat dari riba. Nggih, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallah. Nggih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah praktek riba. Nggih, jika kalian orang-orang yang beriman, kalau kalian nggak mau melakukan hal itu, nggak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbim minallah, maka siap-siaplah dengan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pemakan riba itu orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dados sekecil apapun riba harus kita tinggalkan, nggih, harus ditinggalkan. Memang berat meninggalkan sesuatu yang memang mungkin sudah lama kita jalani, niku sangat berat, apalagi terkait finansial, terkait uang, terkait pendapatan. Pasti butuh perjuangan, tetapi memang itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya, untuk membersihkan setiap pemasukan dalam kehidupan ini, sehingga setiap daging yang tumbuh dalam tubuh kita adalah tumbuh dari harta yang halal. Karena setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka haknya adalah di neraka, sehingga sangat mempengaruhi akhlak kita, nggih, dalam masalah
harta menika nggih. Nah niku baru beberapa bentuk bahaya riba nggih. Ada banyak sekali riba. Allah melaknat pelaku riba, pemakan riba, penulisnya, saksinya. Nggih, bukan hanya pemakan ribanya saja, tapi orang yang menulis, orang yang kemudian menjadi saksi dalam transaksi menika pun Allah melaknat nggih, dan Rasulnya melaknat pelaku riba dan orang-orang yang menghidupkan transaksi ribawiyah menika nggih. Bahkan dalam sebuah hadis meskipun kesahihannya masih diperselisihkan di antara para ulama, disebutkan di situ riba itu adalah beberapa derajat nggih, ada yang mengatakan 60 sekian derajat atau 70 sekian nggih. Kemudian yang paling rendah adalah seperti menzinai ibunya sendiri. Ya, meskipun itu hadisnya diperselisihkan nggih. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan mungkar nggih, tapi setidaknya kita mengambil pelajaran bahwasanya riba adalah termasuk dosa besar nggih. Insyaallah mangke sedikit moga sekedhik nggih kita pahami riba yang seperti apa nggih, riba yang seperti apa yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan dunia menika. Mungkin sampun nggih. Jamaah rahimakumullah, wabillahi kita cakapaken rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.